Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, SPDP, dan PPKN. Untuk itu, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara tepat, kemudian mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mampu memahami tangga nada secara umum, dan mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan baik-baik gambar berikut. Hari masih pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang mendidih lebih cepat. Diam-diam Siti melakukan pengamatan. Nah, anak-anak perhatikan gambar kedua panci milik Ibu Siti ini. Saya mohon maaf, nomor 4 harusnya masuk ke nomor 3. Jadi soalnya cuma ada 5. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Yang kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Dan yang ketiga, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya dan mengapa? Kemudian nomor 4, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Yang kelima, tuliskan kesimpulan dari kegiatan di atas. Jadi kalian harus melakukan pengamatan ya. Nah, setelah melakukan pengamatan tadi, cobalah kalian jawab, manakah dari kegiatan berikut yang memerlukan energi panas atau kalor lebih banyak? Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Jangan lupa, soalnya juga ditulis ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah teks yang berjudul perubahan akibat perubahan suhu. Di dalam teks ini ada 8 paragraf. Saya minta kalian baca dengan baik dan benar secara intensif teks bacaan ini. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah setelah membaca dengan intensif, tuliskan informasi penting yang ada pada setiap paragraf. Yang kedua, susunlah informasi penting itu sehingga menjadi paragraf baru yang baik dan benar yang menggunakan kata kerja baku. Kemudian, jadikan sebuah kesimpulan. Jadi tugasnya langkahnya ada 3. Yang pertama membaca, yang kedua menuliskan informasi penting. Dalam setiap paragraf nanti ada tabelnya. Yang ketiga, tuliskan kembali informasi penting tersebut sehingga menjadi sebuah paragraf baru yang mengandung kesimpulan dari bacaan tersebut. Paham ya?
Nah, anak-anak, kamu isi judul bacaannya apa, kemudian tadi informasi pentingnya apa saja, ditulis di dalam tabel tersebut seperti yang saya berikan contoh berikut ini. Setelah kalian tulis informasi penting apa saja yang dalam paragraf tersebut, kemudian kalian tuliskan menjadi sebuah informasi penting tersebut, ditulis kembali sehingga menjadi sebuah kesimpulan dan sebuah paragraf yang baru. Nah, sekarang bacalah teks berikut ini. Ini mengenai lagu daerah. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bila besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Lagu daerah di bawah ini dengan seksama. Saya akan memberikan lagu daerah yang berjudul Cincang Keling. Perhatikan baik-baik, kemudian nanti kalian kirim video kalian ketika menyanyikan lagu Cincang Keling.
Setelah kalian menyanyikan lagu tersebut, kemudian kalian tuliskan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan lagu Cincang Keling tersebut seperti pada tabel berikut ini. Nah, untuk PPKN, Ibu minta kalian melengkapi kalimat berikut ini. Jawabannya ada pada kotak yang disediakan ya. Soalnya tetap harus ditulis. Tugas PPKN yang kedua yaitu berikan contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dan sebagai siswa. Nomor 1 sebagai contoh, kalian bisa memberikan contoh lainnya. Bentuk tanggung jawabnya menjaga persatuan, contoh perbuatannya mengikuti kerja bakti sudah dilakukan? Sudah. Nah, terima kasih sudah mendengarkan materi yang saya berikan. Wassalamualaikum.